Sholli sholatlah Lirabbika karena Allah, ya, untuk Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Inna syari'aka wal abtar, sesungguhnya yang membencimu ya Allah dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Nah, ini dalilnya. Kemudian sejarahnya. Sejarah kurban itu sebenarnya dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita kan tahunya dari Nabi Ibrahim. Sejak awal dari Nabi Adam, semua Nabi itu berkurban. Puncaknya Nabi Ibrahim disempurnakan oleh kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ketika Nabi Adam punya anak namanya Qabil dan Habil. Allah perintahkan untuk berkurban keduanya karena waktu itu kan orang gak banyak, Pak. Hanya Nabi Adam, Hawa dan anaknya pun hanya beberapa orang. Nikahnya itu disilang. Kebetulan si Qabil ini gak terima karena jodohnya mungkin wajahnya hitam Afrika, gak terima dia. Akhirnya dia marah, kok kenapa saya dikasih yang begini, saya gak terima. Akhirnya Nabi Adam menunggu perintah Allah. Allah perintahkan untuk berkurban. Berkurbanlah. Nah, si Qabil ini memberikan hasil pertaniannya karena dia petani, tapi yang busuk, yang jelek. Sedangkan yang Habil memberikan kurban kambing yang besar, yang bagus. Maka Allah terima kurbannya Habil. Turun ayat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah terima kurban dari orang-orang yang bertakwa, dari hati yang ikhlas, dari kurban yang terbaik. Kemudian dilanjutkan para nabi juga berkurban. Puncaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lengkapnya dalam surah As-Saffat ayat ke-102 sampai 110. Itu perintah kurban. Berawal dari Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra yang sangat disayanginya, Nabi Ismail alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahu fanzur ma tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai usia, yaitu Nabi Ismail, usia apa? Usia akil balik. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Qala ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manam, aku sesungguhnya aku ayahmu melihat di dalam mimpi, ada asbabu, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembelihmu." Masya Allah, anak yang diidam-idamkan berpuluh-puluh tahun, ketika punya anak disuruh sembelih. Allah Akbar. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail, walaupun Nabi Ibrahim itu perintah Allah langsung, tapi gak langsung disembelih. Dia nanya dulu, inilah ya musyawarah dulu, lalu dijawab dengan jawaban yang soleh. Nabi Ismail mendengar dan ini adalah perintah Allah. Apa? Langsung dijawab. Ya, langsung. Fadzul matal. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Hai anak ayahku, lakukan, kerjakan yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah as-sabirin. Insyaallah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Ini contoh anak yang soleh, pinter soleh. Ya, seandainya Ismail anak pinter doang tapi nggak soleh, kira-kira jawabannya begini nggak? Nggak mungkin. Ya, nah, Allah perintahkan semalam untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Jawaban orang pinter nggak soleh. Ya bapak aja yang tua saya sembelih. Iya, gua masih muda kan, aneh-aneh aja. Itu jawaban orang pintar tapi soleh. Makanya saya tanya bapak ibu, mau anak bodoh soleh, ya, atau anak pintar nggak soleh, pilih yang mana? Ayo. Bingung bisa jawaban. Yang saya inginkan pintar soleh. Nah itu, pintar dan soleh. Inilah Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian perintah itulah berlangsung ketika terjadi penyembelihan. Apa kata Allah kepada Nabi
kadzalika nazil muslimin. Sesungguhnya engkau telah membenarkan Haji Ibrahim mimpi itu. Sungguh demikian Allah membalas orang-orang yang baik, orang yang selalu berbuat baik. Inna hadzal wal balagul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian dari Allah yang nyata. Ujian. Ini bukan kriminalitas, bukan pembunuhan, tapi ujian iman. Mampu gak kita, Pak? Ujian iman, Masya Allah, Nabi Ibrahim, ujian iman Nabi Ismail, ujian iman Siti Hajar. Dengan berbagai cara, setan gak mau tuh digoda Ibrahim, Ismail, dan Hajar. Lalu akhirnya dengan berbagai cara Nabi Ibrahim pun lempar setan Jumratul Ula. Kemudian yang kedua lempar lagi. Wah, ini setan masih membangkang. Ente kan masih muda, kenapa boleh selek? Dilempar 7 kali Jumratul Wusta. Kemudian kepada Hajar pun begitu. Ibu kan udah lama pengen punya anak. Enggak sayang anak boleh sebelih. Apa-apa kau iblis laknatullah. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Itulah Jumratul yang dilakukan dalam ritual ibadah haji. InsyaAllah semoga kita bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Bapak Jamaah rahimahumullah, itu sejarahnya. Nah sekarang masuk ke fikihnya. Syarat kurban. Syarat kurban itu pertama syarat keyakinan. Orang yang berkurban dan orang yang menyembelih hewan kurban harus muslim. Tidak sah orang yang memberikan kurban, orang yang menyembelih kurban itu orang kafir, nggak sah. Nggak sah. Contoh misalnya Masjid Al-Islah ada orang kafir, ya kan, masih limosin harganya sekian puluh juta, ya kan misalnya. Nah, terima panitia nggak sah, nggak sah. Jadi harus muslim dulu, sebab kurban itu beda dengan hadiah. Kalau hadiah kita boleh terima, tapi kurban tidak, nggak bisa. Nanti namanya Allahumma minni dari fulan bin fulan, namanya Ahok misalnya bisa, gitu kan sih, nggak sah. Jadi harus Islam, harus muslim. Yang kedua penyembelihnya harus Islam, tidak bisa. Kenapa? Karena kan ada doa. Bismillahi Allahu Akbar, syarat keyakinan. Singkat saja. Yang kedua syarat binatang. Binatang itu sudah ditentukan, nggak bisa ngarang-ngarang. Inilah istilahnya namanya ta'abbudi, ya, permasalahan. Jadi kita harus pemahaman gitu ya. Jadi dalam syariat itu ada namanya usuliyah, ada namanya furu'iyah. Usuliyah itu hal yang pokok, nggak boleh berbeda. Furu'iyah boleh berbeda. Usuliyah contoh kurban itu binatangnya kambing atau domba, sapi, onta. Nggak bisa ngarang-ngarang diganti dengan apa? Ayam misalnya. Sholat caranya begini, harus ikuti, nggak boleh ngarang-ngarang. Pakai kursi lah, sholatnya ada jamaah orang kafir lah, campur lagi perempuan, khotibnya perempuan, nah itu udah ngaco gitu. Udah sesat, penyimpangan. Usuliyah itu nggak boleh berbeda. Kalau yang berbeda usuliyah, sesat, penyimpangan, kafir. Tuh. Tapi kalau furu'iyah boleh berbeda. Contoh, nih Muhammadiyah menetapkan Idul Adha hari Rabu, NU dan Kementerian Agama pemerintah menetapkan hari Kamis. Lalu yang benar yang mana? Yang benar, dua-duanya benar, tidak ada yang salah. Istihad benar dapat 2 pahala, istihad salah dapat pahala. Yang bingung orang banyak nanya, Ustaz, saya puasa Arafahnya hari apa? Saya tanya, balik tanya,